Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi, Bu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Masih tetap semangat? Ya, kita belajar tetap semangat. Diperhatikan ya, anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita sudah sampai pada tema 3, subtema 2, yaitu pada pembelajaran yang ketiga. Dalam pembelajaran yang ketiga ini, kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat ada hubungannya dengan upaya pembangunan sosial budaya. Jadi kita belajar tentang IPS dan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar kita. Berarti kita belajar IPS dan PPKN. Bukunya dilihat materinya. Untuk yang pertama pembelajaran yang ketiga itu halaman 45. Coba lihat bukunya sambil mendengarkan penjelasan, sambil melihat buku. Ini ya. Kita belajar. Bu, mau tanya. Bu Sur, saya izin, Bu. Ya, sudah tahu ya, sudah. Nah, pada pembelajaran ini yaitu tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya untuk pembangunan sosial budaya. Anak-anak, aktivitas masyarakat itu banyak contohnya. Ada yang aktivitas di jalan, ada yang di kantor, di sekolah, di rumah, di pasar. Nah, sebagai contoh, anak-anak pernah nggak ikut ibunya ke pasar? Bagaimana aktivitas di pasar itu yang kalian lihat? Jual beli. Jual beli. Banyak pembeli, banyak penjual. Iya. Jual beli. Di pasar itu suasananya ramai oleh para penjual dan pembeli. Ya. Pembeli. Ya, ada beragam aktivitas, bermacam-macam aktivitas yang kita temui. Kalau anak-anak melihat kegiatan atau aktivitas di pasar, aktivitas yang terjadi di dalam pasar itu mendorong terjadinya interaksi. Coba kemarin sudah belajar tentang interaksi sosial. Apa sih anak-anak interaksi itu? Apa? Komunikasi. Ya, hubungan timbal balik dengan mengadakan komunikasi. Ya. Nah, interaksi yang terjadi itu dapat menimbulkan saling mempengaruhi sistem sosial budaya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial itu disebut pembangunan sosial. Saya ulangi, pembangunan sosial adalah aktivitas yang menggabungkan aspek dan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ya, kesejahteraan sosial itu tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga
terpenuhinya kebutuhan spiritual. Coba siapa yang bisa memberikan contoh kebutuhan material? Kebutuhan apa itu? Tak kira budian. Siapa yang bisa memberikan contoh? Rokok. Material. Iska, bantalnya kelihatan Iska. Ayo contoh kebutuhan material. Contohnya ya kamu membutuhkan makan, minum, pakaian itu termasuk kebutuhan material, kebutuhan spiritual. Kebutuhan apa contohnya? Ya beribadah. Terus siapa lagi? Untuk menghilangkan stres, refreshing, anak-anak pergi rekreasi itu termasuk kebutuhan spiritual. Ya. Nah, apabila kedua kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, maka semua warga negara itu memungkinkan untuk mengembangkan dirinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ini ada contoh pasar. Contoh yang di dalam perahu itu juga termasuk pasar. Kenapa kok pasar di perahu ya? Pasar kok ada di perahu? Pasar yang di perahu ini adanya di luar Pulau Jawa. Kenapa? Karena wilayahnya atau daerahnya itu perairan. Makanya pasarnya juga di air. Karena itu makanya penjual dan pembelinya memakai perahu. Ya. Nah, itu aktivitas bermacam-macam. Ada yang menjual, ada yang pembeli, ada orang yang cuma melihat-lihat, tidak membeli, macam-macam. Itu pun juga dari suku-suku atau agama yang berbeda-beda. Ya. Itu tadi tentang aktivitas masyarakat. Sekarang kita lanjutkan. Tentang keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar kita. Nah, setelah tadi anak-anak melakukan aktivitas masyarakat di lingkungan sekitar kita, contohnya tadi di pasar misalnya ya, maka kita akan memahami bahwa di situ ada keberagaman yang ada di masyarakat, contohnya tadi di pasar. Nah, masyarakat yang tinggal di pedesaan yang mayoritas bekerja di perkebunan atau persawahan memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Bekerja di sektor industri. Karena memiliki karakteristik yang berbeda, maka mereka juga memiliki kebiasaan yang berbeda di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa memberikan contoh aktivitas masyarakat yang di desa itu contohnya apa? Tani, Bu. Ya, Iska, betul. Berkebun. Siapa lagi? berkebun. Budi juga. Ya. Itu Ya, Bu, Roda. bertani, mancing. Berkebun, beternak. Ya.
Itu aktivitas masyarakat yang ada di desa. Sekarang coba diberi contoh aktivitas masyarakat yang ada di kota. Selain yang tadi sudah menjawab, tidak usah menjawab. Ista sama Rozak tidak usah menjawab. Ya, bebas tugas kayak gini. Jangan di kota itu banyak. Pabrik, Bukan contoh. pabrik, Ayo dijawab. pabrik sama perusahaan, Bu. Ya, pabrik atau bekerja di perusahaan atau di industri. Yang lain. Ojek, Azza tadi mana Azza? Azza. yang Bu. Selain di pabrik banyak kan? Ada yang bekerja sebagai dokter, ada yang bekerja sebagai guru, ya, ada yang bekerja sebagai polisi. Nah, itu yang terjadi di antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Sekarang setiap daerah juga memiliki warga yang beragam. Namanya seperti contohnya aja di lingkungan masyarakat sekitar kalian. Misalnya yang tinggal di Ngindeng Jangkungan. Di situ bukan orang Jangkungan saja kan yang tinggal di lingkungan Jangkungan. Pasti ada pendatang dari berbagai daerah dan dari luar Jawa, ya ada yang dari Jakarta. Nah, itu namanya memiliki warga yang beragam, bermacam-macam. Nah, keberagaman yang terjadi karena adanya penduduk asli dan warga pendatang dari beberapa daerah, itulah maka terjadi keberagaman. Jadi warga yang asli Ngindeng Jangkungan sudah tercampur menjadi satu kehidupannya dengan warga yang berasal dari luar. Di situ maka akan terjadi keberagaman. Ya, warga yang pendatang tersebut datang dari daerah lain dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang datang karena menikah dengan penduduk lokal. Ada yang datang karena pekerjaan, ya, atau mendapatkan pekerjaan dari daerah tersebut, sehingga otomatis warga tersebut harus tinggal di daerah yang dekat dengan tempat dia bekerja. Itu sebabnya maka terjadi keberagaman akibat warga yang beragam, bermacam-macam dari daerah asalnya. Nah, setiap daerah pasti mempunyai adat istiadat dan peraturan yang berbeda-beda. Adat istiadat, kemarin anak-anak sudah belajar tentang keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Ya, dari berbagai suku daerah mempunyai adat istiadat atau kebiasaan sendiri-sendiri, sehingga setiap daerah itu mempunyai adat istiadat dan peraturan yang berbeda-beda dengan daerah yang lain. Setiap warga, baik yang penduduk asli maupun pendatang, wajib mengikuti adat atau peraturan yang ada di mana dia tinggal. Misalnya, anak-anak warga Surabaya terus tinggal di daerah Jakarta. Anak-anak tidak boleh sebagai pendatang di Jakarta menerapkan peraturan yang ada di Surabaya, tidak boleh.
otomatis anak-anak harus mengikuti adat istiadat dan peraturan yang berlaku di Jakarta. Ya, misalnya anak-anak dari Madura tinggal di Nginden Jangkungan atau di Pondok misalnya ya. Nah, aturan yang berlaku di Madura tidak boleh harus diterapkan di misalnya di Jangkungan tempat anak-anak mondok. Otomatis anak-anak harus mengikuti aturan atau adat istiadat yang berlaku di pondok. Nah, warga harus saling bekerja sama. Walaupun berbeda suku, berbeda dari daerah asal, itu harus saling bekerja sama dan saling membantu saat ada masalah yang ada di masyarakat. Boleh anak-anak ada tetangganya repotan apa kesusahan, wah wong Jawa kok nggak boleh bantu wong Jawa. Tidak boleh. Di situ walaupun beragam, anak-anak harus tetap saling kerjasama dan saling membantu apabila ada masalah di masyarakat. Nah, masalah yang ada di masyarakat itu agar dapat diselesaikan dengan baik, caranya harus dengan apa? Musyawarah ya, sehingga tercipta keadilan dan toleransi untuk menjaga kerukunan dan persatuan warga. Ya, itu materi kita pada hari ini, yaitu tentang aktivitas masyarakat di sekitar kita dalam upaya untuk pembangunan sosial budaya dan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Coba anak-anak sampai di sini materi yang saya sampaikan. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Coba kalau nggak ada buku yang mau tanya. Ya. Dalam melihat aktivitas masyarakat tadi, tentunya contohnya tadi di pasar ya, terjadi banyak interaksi. Tadi yang belum jawab, Dika, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Bu, aku sudah jawab, tak, Bu. Ya, yang tadi sudah jawab, David, Iska, sama Rozak. Bu, aku sudah jawab. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ayo, kalian dewe. Mas Wah, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Sedang Bu. Aja. Apa yang dimaksud? Ya, hubungan timbal balik. Nah, dari hubungan timbal balik itu maka akan terjadi saling apa? Is. Dengan adanya kamu hubungan dengan teman-temanmu, saling apa? Materi. Oh iya nak, ngomong aku melok. Ada temannya yang ngajak, ya aku ikut. Nah, itu berarti nanti ada saling apa? Atika. Saling apa Atika? Tempu. Coba yang lain dulu ya. Sofi. Akibat dari adanya interaksi sosial,
maka masyarakat akan saling apa? Ustaz. Mangan sik, Bu. Saling mempengaruhi. Ya, dengan adanya hubungan timbal balik tadi, maka ada jadi saling mempengaruhi. Kemudian Padli. dengan adanya keberagaman, ada istiadat, sehingga menimbulkan Kasih cilaan sekolah. keberagaman yang terjadi Kasih ci betul terus makan. Lah, metu. Walaupun dengan demikian, dalam kehidupan di masyarakat, kita tetap harus saling apa? Apa? Jari tergantung, metu wae po. Dari wayang metu ya. Apa? Macam dah aku. Siapa sih nyetel lagi ayo? Tidak ya, nggak ada yang menjawab. Coba yang sudah tadi menjawab, silakan dijawab. Kita harus saling walaupun berbeda, beragam, baik itu dari asal bahasa, kita harus tetap saling menjaga Ada yang ngasih lagu punya Pak Bu. ya. Ais Bu. Ozabu. Sekarang tadi yang sudah menjawab, ya Kenapa Bu? Ojak, Ibu. Anda, Udah jawab, Bu. Apa Bu? Masih sohib. Ibu. Masih sohib, Bon. Sohib. Sudah ya. Sohib. Saya kira pembelajaran hari ini akan sampai sekian. Tadi yang saya sebut tadi, anak-anak tidak mengerjakan tugas yang ada di link materi. Anak-anak yang saya sebut tadi hanya mengerjakan LKS. Ya, sudah ya. Bisa akhiri. Sebentar. Saya absen dulu. Nah, terakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat ya. Ya, anak-anak boleh dijuk. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.